Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebutuhan pokok bagi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memahami isi hati-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan direnungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagi banyak orang merupakan ayat favorit. Namun, seperti apa dampaknya bagi hidup mereka, tergantung dari seberapa tingginya selera rohani mereka. Orang dengan selera rohani rendah memaknai janji Tuhan ini hanya sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani belaka. Orang seperti ini, walaupun secara jasmani nampak sangat diberkati, secara rohani tidaklah berkualitas alias dangkal. Bahkan ada orang yang kecewa ketika menyadari bahwa yang dimaksud dengan pemberian yang baik dari Tuhan adalah Roh Kudus, bukan harta, tahta, dan nama, sebagaimana yang dicari orang pada umumnya. Sebaliknya, orang yang memiliki selera rohani tinggi sangat bersukacita dengan pemberian yang baik tersebut, sebab dia tahu bahwa Roh Kudus adalah segalanya. Dialah yang melahirbarukan kita, memampukan kita untuk percaya dan menerima Kristus, mengingatkan kita jika kita berbuat dosa, dan membuat hati kita semakin peka terhadap dosa. Dia juga mentransformasi hidup kita dari dalam, memampukan kita untuk memahami firman Tuhan, memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan jika orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti berkualitas dan bermakna. Saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tetapi seberapa tinggikah selera rohani kita? Bagaimana kita memaknai janji Tuhan Yesus ini? Apa yang kita minta, cari, dan ketok dalam hidup ini? Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang berselera rohani tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami malu jikalau kami menyadari bahwa selera rohani kami begitu rendah, sehingga yang kami pikirkan, yang kami doakan, yang kami harapkan hanyalah perkara-perkara duniawi yang bersifat fana. Tetapi firman-Mu mengingatkan bahwa yang terpenting bagi kami adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang membuat hidup kami berkualitas dan bermakna. Kiranya Tuhan menolong kami memiliki selera rohani yang tinggi, sehingga kami boleh dimampukan untuk mencari hal-hal yang bernilai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.